Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang dasar, prinsip, dan pendekatan dalam bimbingan konseling. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Syifani Aulia Sanudin dengan NIM 12120101168, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2E. Bahan diskusi pada materi kali ini ada 3. Yang pertama, dasar-dasar bimbingan dan konseling. Yang kedua, prinsip dalam bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga adalah pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Materi pertama, dasar-dasar bimbingan dan konseling. Komponen adalah bentuk atau bagian, jadi komponen dasar bimbingan konseling adalah apa saja yang menjadi dasar dari bimbingan dan bimbingan konseling itu sendiri, sehingga dalam prosesnya akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling itu ada 3. Yang pertama, konselor, yang kedua, klien, dan yang ketiga, teknik-teknik konseling. Poin pertama yaitu konselor. Konselor sebagai suatu profesi menolong memiliki peran-peran yang penting dalam kehidupan. Profesi ini merupakan salah satu dari profesi-profesi lain yang tugasnya adalah memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah, baik masalah keluarga atau masalah dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tantangan bagi konselor agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membantu seseorang atau kelompok harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Syarat menjadi konselor ada 2. Yang pertama, memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan konseling dan juga mengikuti program profesi yang diselenggarakan di salah satu universitas. Syarat yang kedua, konselor hendaklah orang yang beragama dan mengamalkan dengan baik keimanan dan ketakwaannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Poin kedua yaitu klien. Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dari seorang ahli guna mendapat jawaban atau solusi, sehingga ia tidak lagi bermasalah. Tujuan klien yang datang menemui konselor bersumber dari ekspektasi klien mengenai masalah mendesak yang sedang dirisaukan oleh klien. Dengan demikian, yang dirisaukan oleh klien pada saat itu kebanyakan bagaimana cara mengatasi gangguan ini, atau bahkan klien tidak mengerti perasaannya sendiri dan apa yang dikehendakinya saat menemui konselor. Dengan kata lain, klien sering tidak memiliki tujuan yang jelas saat datang ke konselor. Para klien menghadiri konseling dengan ekspektasi dan tujuan khas dan beragam dari klien ke klien. Ekspektasi dan tujuan itu mempengaruhi arah dan hasil konseling dan menentukan apakah konseling itu berlanjut atau perlu di-refer ataukah konseling itu diakhiri setelah konseling sesi pertama. Poin ketiga adalah teknik-teknik konseling. Teknik konseling adalah cara tertentu yang digunakan oleh seorang konselor dalam proses konseling untuk membantu klien agar berkembang potensinya serta mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungannya, yakni nilai sosial, budaya, dan agama. Dalam proses konseling, penguasaan terhadap teknik konseling akan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling. Seorang konselor yang efektif harus mampu merespon klien secara baik dan benar sesuai dengan klien pada saat itu. Respon yang baik berupa pertanyaan-pertanyaan verbal dan non-verbal yang dapat menyentuh, merangsang, mendorong, sehingga klien terbuka untuk menyatakan secara bebas perasaan, pikiran, dan pengalamannya. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Prinsip yang berasal dari kata prinsipra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan yang dimaksud. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan
atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan. Ada beberapa prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling. Di antaranya yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling ini berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan tahap-tahap aspek perkembangan individu, serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau khusus individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah, dan yang menjadi faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Poin yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Program bimbingan dan konseling ini harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga, serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Poin keempat, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu sehingga keputusan yang diambil akan dilakukan oleh individu, hendaknya atas kemauan individu itu sendiri. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dan poin kelima, prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip bimbingan konseling di sekolah menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya dan mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya, memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap variasinya di sekolah, dan mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis, dinamis dengan kepala sekolah. Pembahasan yang ketiga adalah pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Pendekatan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling menyatakan bahwa setiap pendekatan memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat manusia, pribadi manusia, kondisi manusia, dan lainnya. Pandangan tentang manusia ini akan melahirkan konsep dan landasan filosofis mengenai bimbingan dan konseling. Mengutip pandangan Gerald Corey, menguraikan berbagai pendekatan dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, psikoanalitik. Pendekatan ini lebih cenderung ke kepribadian, energi psikis, dan pengalaman-pengalaman dini. Yang kedua, eksistensial humanistik. Ini pendekatan dari sifat kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, client center. Pandangan ini memandang manusia secara positif bahwa manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah berfungsi penuh. Yang keempat, Gestalt. Pendekatan ini terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, serta tingkah laku. Yang kelima, analisis transaksional. Manusia dipandang memiliki kemampuan memilih apa yang sebelumnya ditetapkan bisa ditetapkan ulang. Dan yang keenam, pendekatan tingkah laku. Manusia dibentuk dan dikondisikan oleh pengendalian sosial budaya, pandangan deterministik dalam arti tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar dan pengondisian. Yang ketujuh, pendekatan rasional emotif. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional.
Pendekatan ini berorientasi kognitif, tingkah laku, tindakan, dan menekankan berpikir, menilai, menganalisis, melakukan, dan memutuskan ulang. Pendekatan yang kedelapan adalah pendekatan realitas. Pendekatan realitas berlandaskan motivasi pertumbuhan dan anti-deterministik. Menurut Profesor Dedi Supriyadi, berdasarkan agendanya, bimbingan dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Bimbingan dan konseling yang dilakukan secara individual disebut bimbingan individu, dan bimbingan kelompok disebut bimbingan kelompok. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham, boleh ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.